Halo rekan-rekan semuanya, kalau kita bicara soal kecerdasan, biasanya yang langsung terlintas di dalam pikiran kita adalah IQ atau Intelligence Quotient, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan memecahkan masalah. Namun, pernahkah kalian mendengar tentang EQ atau Emotional Intelligence, yang merupakan konsep yang dipopulerkan oleh psikolog Daniel Goleman yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, merespons emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, EQ sering dianggap sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Di video ini, kita akan melihat beberapa tanda-tanda seseorang yang memiliki high emotional intelligence. So, let's see, are you one of these people with a high EQ? Salah satu high emotional intelligence adalah self-awareness, yaitu kemampuan memahami dan mengontrol emosi. Contohnya, di media sosial saat kita mendapat komentar seperti kontennya kurang menarik, orang dengan self-awareness tidak langsung marah tetapi menjawab dengan tenang, misalnya, terima kasih atas masukannya, saya akan memperbaikinya. Ini menunjukkan kemampuan mengontrol emosi saat berinteraksi di media sosial. Berikutnya, self-regulation dalam media sosial adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi dan perilakunya saat menggunakan platform digital. Contoh, ketika kita posting status di Instagram atau WhatsApp, kita tidak perlu terus-menerus mengecek siapa yang melihat story kita, siapa yang tidak like, atau mengapa responnya sedikit. Jika kita terlalu memikirkan hal tersebut, hidup kita justru akan dikendalikan oleh media sosial. Dengan self-regulation, kita tetap menggunakan media sosial secara bijak, tanpa membiarkannya mengontrol perasaan kita. Tanda lain dari high emotional intelligence yaitu motivasi internal, yaitu dorongan dari dalam diri untuk tetap melakukan hal positif. Contohnya, di media sosial seseorang tetap membuat konten bermanfaat meskipun tidak mendapat banyak likes atau komentar. Ketika ada yang bertanya kenapa tetap posting, ia menjawab, saya ingin berbagi informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan motivasi dari dalam diri, bukan hanya mencari pengakuan. Orang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi, biasanya mereka memiliki empati. Mereka itu bisa memahami perasaan orang lain dan juga menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih tenang dan juga respectful. Selain itu, orang yang mempunyai emotional intelligence yang tinggi juga cenderung mencoba untuk memahami perspektif dari orang lain. Mereka tidak langsung menghakimi, tetapi coba berpikir, mungkin ada alasan atau pengalaman tertentu yang membuat orang tersebut bertindak atau berkomentar seperti itu. Kita ambil contoh yang terjadi di social media. Misalnya, ada seseorang yang posting opini yang berbeda. Daripada langsung komentar, kamu salah banget. Orang dengan emotional intelligence tinggi mungkin akan menulis, aku paham sekali dengan perspektif kamu, namun aku juga ada pendapat yang berbeda nih. Kalau menurut aku, dengan cara itu mereka tetap menyampaikan pendapat, tetapi tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu. Sebagai seorang mahasiswa, saya menyadari bahwa kemampuan social skill adalah bagian penting dari kecerdasan emosional ketika menggunakan media sosial. Kemampuan sosial adalah cara untuk berbicara dan berinteraksi dengan baik, membentuk hubungan yang baik, serta menjawab dan memperlakukan orang lain dengan tepat. Dalam social skill di media sosial, kemampuan ini terlihat dari cara seseorang menulis, berkomentar, menanggapi perbedaan pendapat, dan menjaga sikap agar diskusi tetap sopan dan konstruktif. Dalam praktiknya, kemampuan ini membantu seseorang untuk memilih kata-kata yang lebih bijak dan tidak mudah terpancing emosi. Misalnya, ketika melihat teman memposting pendapat yang berbeda dengan saya akan tidak langsung memberi komentar yang merendahkan. Saya berusaha merespon dengan kata-kata yang lebih santun, misalkan, menurut saya mungkin ada sudut pandang yang lain yang bisa dipertimbangkan agar diskusi tetap lancar dan nyaman. Contohnya, ketika teman membagikan prestasinya di media sosial, saya memberikan komentar yang positif seperti ucapan selamat atau dukungan untuk menyemangati mereka. Sikap sederhana ini menunjukkan bahwa saya menghargai orang lain dan berusaha menciptakan interaksi yang lebih positif serta menjaga hubungan baik dalam lingkungan pertemanan di digital. Pada akhirnya, yang menghambat kita buat maju bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Menerapkan kelima komponen emotional intelligence dalam bersosial media tentunya dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, mengurangi konflik, dan membangun hubungan nyata yang lebih baik. Sekian dari kami, kelompok 8.